UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, ketemu lagi bersama Gungi di UB Channel. Semoga pada siang hari ini Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karomah dan barokahnya kepada kita semua berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita sekeluarga. Amin. Dan tetap getabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, di Kabupaten Kediri saat ini, bahkan tidak hanya di Kediri saja, seluruh Indonesia ya, yang melakukan pilkada pemilihan kepala daerah serentak yang bakal diselenggarakan pada 27 November mendatang. Nah, di Kediri saat ini, mungkin semua di daerah-daerah ya, tahapannya para calon bakal bupati ya, tahapan berebut rekom. Nah, khusus di Kabupaten Kediri ini ada sementara ini ya, karena KPU belum buka, nanti nggak tahu kalau KPU buka tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang lain. Di Kediri itu ada dua, yakni ada incumbent atau petahana Mas Hanindito Himawan Pramana yang tahun kemarin 5 tahun lalu diberangkatkan oleh PDIP dan seluruh partai yang ada di Kediri. Dan yang kedua yaitu Mas Denny Wijanarko. Oh ya, Mas Dito tadi Bupati Kediri ya. Kalau Mas Denny ini bos rokok Tajimas di Kediri, pemilik rokok Tajimas Kediri. Jadi rokok ya terbesar di Kediri setelah Gedang Garam. Dari Gedang Garam ada Tajimas gitu ya. Keduanya antara Mas Dito dan Mas Denny ini berebut rekom dari berbagai parpol. Yang pertama kita ngobrol dengan kita bicarakan Mas Dito. Incumbent ini yang jelas bakal diberangkatkan dari PDIP, pengusung utamanya. Namun kali ini beliaunya sudah mendapatkan rekom dari PAN. Hanya satu. Jadi PDI belum mengeluarkan surat penugasan, atau yang lain belum, dan ada Demokrat surat penugasan. Bukan, surat tugas gitu aja. Yang dibagi ini tidak hanya Mas Dito saja, tapi kedua kandidat tadi, Mas Denny dan Mas Dito itu mempunyai surat tugas dari Partai Demokrat untuk menjalankan sosialisasi atau menunjukkan elektabilitas dan lainnya kepada umum. Kemudian dia akan mendapat rekom dari salah satu, harus mendapat rekom dari Partai Demokrat. Namun yang jelas saat ini Mas Denny Wijanarko saat ini sudah mengantongi 2 surat penugasan atau kita sebut rekom, yakni dari Nasdem dan dari PKB. Nah, menurut Undang-Undang nomor 10 ya, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pelaksanaan pilkada diatur komisi menjadi PKPU ya, dan dibantu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tahun ini karena di Kediri itu jumlah kursinya 50. Jadi kalau Mas Denny sudah mengantongi rekom dari PKB dan Nasdem, menurut PKPU tadi
beliau sudah bisa berangkat menjadi calon bupati. Karena apa? Karena di Kediri ini PKB dapat 9 kursi, kemudian Nasdem 4, sehingga jumlahnya berapa? 13. Padahal sesuai PKPU 10 kursi sudah cukup. 25% dari suara sah atau 20% dari jumlah kursi. Nah, jadi upama pemilihan pilkada, pemilihan umum pilkada ya, pemilihan kepala daerah hari ini di Kediri dilaksanakan, Mas Denny lolos melawan bumbung kosong seperti Mas Dito tahun lalu. Karena apa? Ini sah. Mas Dito sudah mengantongi 2 rekom yang sudah mencukupi syarat jadi pilkada tadi. Kemudian Mas Dito masih 1, belum. Masih hanya PAN hanya mendapat kursi 5 di Kediri. Makanya kalau upama pilkada hari ini Mas Dito kalah, mergo gak iso berangkat ke pilkada. Rene ra iso kondur nyayuk Jakarta. guyon Mas Dito, guyon. Tapi kan bener toh. Kalau ini andai kan hari ini pilkada, mungkin Mas Denny aja yang berangkat melawan bumbung kosong gitu. Putra asli pelosok kata ini, Kediri asli ini, jelas melenggang ke kursi pendopo Kediri. Kembali lagi ke kontestasi pilkada tersebut. Sebetulnya bicara seperti ini, apa kira-kira menyakitkan hati pada pihak ya? Tidak tahu deh. Yang jelas ini aturan. Saya bicara aturan. Kalau memang umpama pilkada hari ini ya, Mas Denny langsung lanjut mulai bumbung kosong. Apa yang disampaikan Mas Denny di saat menerima rekom dari Nasdem luar biasa sekali. Ini penyampaiannya. Jadi gini, saya sangat terima kasih sekali pada Partai Nasdem ya, dimana pada siang hari ini adalah partai saya pertama mendaftar dulu. Yang kedua, ini adalah partai juga Pak Nasdem yang pertama memberikan rekom seperti ini. Pada saya ini adalah kejutan dan juga jawaban bahwasanya tidak semua partai itu bisa didorong oleh incumbent. Begitu juga setelah mendapat rekom dari Nasdem ini, yang mengejutkan lagi, PKB langsung memberi rekom dan sekaligus menyodorkan siapa ya asmane ya menyodorkan seorang wanita yang luar biasa di negara Kediri ini. Beliaunya ini Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri periode 2020 sampai 2027. Siapa dia? Dia yaitu Mudawamah. Nah, ini yang bakal menjadi calon wakilnya Mas Dito dari Nasdem. Jadi, kok Mas Dito? Mas Denny dari Nasdem. Jadi ada Nasdem, ada PKB. Nah, nanti Mas Denny bupatinya, kemudian Bu Mudawamah Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kediri ini sebagai wakilnya. Nah, kan hebat ya. Begitu Mas Denny itu mendapat rekom dari Nasdem, langsung PKB ngasih rekom sekaligus memberi pilihan, iki loh wakilmu. Lah, jelas ke depan Mas Denny ini bakal berangkat dengan 2 partai sudah cukup. Syukur yang ditambah dari Gerindra atau dan lainnya. Saya bilang seperti ini bukan saya pro sana pro sini enggak, tapi yang jelas ini fakta. Mas Denny sudah mendapat 2 rekom dan sekaligus mendapat calon wakil. Sedangkan Mas Denny tadi ya, sedangkan Mas Dito sampai saat ini hanya mendapatkan rekom dari PAN.
partai sendiri belum. Ya, kabarnya sih elit PDI saya tidak tahu. Saya tidak mau berandai-andai. Namun ilustrasi saja, ketika Rakernas PDI awal bulan Juni kemarin, begitu selesai Rakernas, semua kader-kadernya yang menjadi bakal calon pemimpin daerah, baik bupati, wali kota, atau gubernur, sudah mengantongi surat tugas sementara atau surat penugasan sementara yang dalam waktu sekian hari harus kembali lagi ke DPP untuk diganti menjadi surat penugasan. Lah, ini real karena di beberapa daerah, baik di Nganjuk atau di mana ya, di Madiun juga ya. Ya. Nah, sedangkan di Kediri belum. Sehingga adanya SMRC itu survei ya untuk menguatkan sana. Itu urusan Mas Jito dan apa tim-timnya. Intinya. Ya sebetulnya saya bilang seperti ini fakta ya. Jangan dinilai saya pro atau anti atau dannya, enggak. Ini fakta. Jadi kalau saya tidak bicarakan nanti kurang komplit apa yang saya sampaikan. Makanya inilah, sedangkan permasalahan-permasalahan yang lain di luar pilkada sudah kita close saja. Yang jelas secara real ini fakta. Ada lagi yang menarik? Enggak ya. Jadi misalnya di Kediri ini yang saya tertarik itu terkait spanduk lucu-lucu. Ya. Jadi sindiran halus gitu. Ya itu wajar, sindiran halus, memainkan kata-kata itu bagus. Itu yang menarik. Tidak pasang gambar semua aneh-aneh, enggak. Menarik sekali. Ya mungkin mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, lebih baik pasang tulisan daripada pasang gambar-gambar mungkin. Tapi sing bener Mas Denny itu menggunakan spanduk-spanduk bergambar Mas Denny karena memang harus orang Kediri biar ya sudah dikenal lah. Meskipun menurut SMRC hasilnya survei Mas Denny itu rendah, hanya 6% apa. Tapi dengan adanya Rekom ini, dengan adanya Rekom 2 Rekom, kemudian spanduk-spanduk dan gerakan-gerakan show and post dari Mas Denny lainnya, saya yakin Rekom itu di atas itu, di atas 6%. Berarti mudah bola, busa persen berapa persen mudah, gak mudah. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada. Kemarin Mas Dito Gedabrus ketika meresmikan bersama jembatan Urip Bonus Channel Jongbiru ya, sedikit menyinggung bahwa ya ketika Rekom ini banyak Mas Denny, ya dia menyampaikan bahwa itu sah-sah saja, inilah dinamisasi dan di era demokrasi seperti ini wajar, bagus, salut. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, data saya sedikit sekali tentang terkait pilkada ini karena saya tidak bersama teman-teman saya Gedabrus. Ada Mas itu Kang itu dan Kang Haji ini dalam minggu ini sibuk sekali. Saya terpasang konten sendiri nih, nggak apa ya. Kalau ada bertiga gitu luar biasa kira-kira. Ada sahur manuk cor Jawa nih. Begitu. Namun saya akan tetap kawal terus proses pilkada Kabupaten Kediri ini dengan ala UB Channel. Jangan lupa bahagia. Salam UB Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.